SLCC, selamat Paskah. Hari ini kita bergabung lagi dalam ibadah online SLCC. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan sukacita, dan pastinya tetap mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa informasi penting bagi kita semua. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dalam Dig Deeper hari Selasa tanggal 6 April pukul 19.30 melalui Zoom. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa menghubungi hotline center. SLCC kembali membuka kelas katekisasi. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, Anda bisa bergabung dalam kelas ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan menghubungi hotline center SLCC. Selanjutnya, kita akan saksikan bersama-sama beberapa informasi tambahan berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami dan atas bangsa kami. Bapak, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Presiden Bapak Joko Widodo, Wapres, dan semua menteri. Tuhan berikan hikmat dan marifat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Biar kiranya Tuhan, bangsa kami bisa tetap baik Tuhan untuk melewati setiap masa-masa yang tidak mudah dan melewati setiap tantangan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia, para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang sertai dan kiranya Tuhan, setiap tubuh Kristus boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat, supaya mengalami keintiman dengan Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian, dan berbuah dalam perbuatan. Berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan juga yang memulihkan. Kami berdoa bagi lead pastor kami, Pastor Soleman Irwan dan Pastor Teti, associate pastor, host leaders, dan semua leaders di SLCC. Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam menggembalakan SLCC. Kami berdoa bagi semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua Tuhan mengalami victorious in faith. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia takut dengan kematian. Kita panik saat wifi kita mati. Kita kesal saat listrik tiba-tiba mati atau handphone berhenti berfungsi. Kita cemas jika bisnis kita mati. Kita sedih saat yang terkasih pergi. Kematian seperti akhir sebuah harapan. Namun ada satu kematian yang memberi kehidupan. Kematian yang datang dari sebuah cinta. Sebuah pengorbanan agung yang menyalakan api pengharapan. Ini bukan kisah tragis yang berakhir dengan tangis. Ini pengorbanan yang berakhir dengan kemenangan. Kubur kosong, Yesus telah bangkit.
Kebangkitannya melepaskan kita dari belenggu dosa, memberi hidup di dalam kasih karunia, memulihkan semangat yang patah, memberi kelegaan atas jiwa yang sesak, membuka jalan keluar di dalam kebuntuan. Pandanglah salib. Di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus, harapan kita hidup. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Karena ada kebangkitan yang luar biasa dari Allah kita. Ada kuasa yang menyelamatkan pagi ini. Kami memuji-Mu Tuhan karena Engkau telah bangkit. Engkau telah mengalahkan segala hal dalam hidup kami. Dan kami mau bersorak-sorai pagi ini. Sama-sama kita katakan, mari semua nyanyi haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Mari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya. Dan melompat untuk ajak kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Katakan dari utara sampai ke selatan. Sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, soal haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, soal haleluya, ku bersuka karenanya. Oh, Yes, Lord. mari semua nyanyi haleluya. Mari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas Katakan. Amin. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karenanya. Oh,
impossible, 'cause our God reigns forever. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Allah, yang telah kami terima Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang telah bangkit dari maut, yang menyelamatkan kami. That lay between us, how high a mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke of me into the night, and through the darkness, your loving kindness turned through the shadows of my soul. The world is finished, the end is finished. Jesus Christ, my living hope. Yes, You are my living hope, God. Yes, You are. We surrender right now to You. How calling nature, so great the mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages, stand up in glory. You bear my sin and bear my shame. Cross has spoken, I am forgiven. The King of Peace calls me son. Believer, Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his claims on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus.
silence, the hurting tired. He cleared the green, there's no claim on me. You gave him more. Come on, just sing that. Silver crown, you began to bring of the silence, the roaring lion. He cleared the grave, has no claim on me. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, never stole his came from me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Yes, Lord. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Come on, just sing it out. With all my heart I worship you. Yes, we worship you. Oh, with all my soul, I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Yes, we worship you, Lord. You say
Selamat pagi seluruh jemaat GBI SLCC yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Minggu Paskah hari ini kita siap mendengar firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari Minggu Paskah ini kami masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu kami tahu bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Menjadi dasar iman kami, dasar pengharapan kami, dasar trust kepercayaan kami. Karena itu berbicaralah kepada kami, setiap kami yang mendengar firman-Mu, biarlah diubahkan menjadi makin serupa dengan Tuhan. Berikan penghiburan kepada yang berbeban berat, berikan kelegaan, berikan kekuatan kepada yang lemah, berikan pengharapan kepada orang-orang yang putus asa dan putus pengharapan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada kami pada Minggu Paskah yang spesial ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi seluruh jemaat GBI SLCC. Senang kita bertemu kembali dalam Minggu Paskah, Minggu yang agung, Minggu yang suci pada hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil tema Jesus Christ, My Living Hope, atau Yesus Kristus adalah pengharapanku yang hidup. Nah, mengapa tema ini menjadi penting? Karena kita ada di masa-masa atau di tahun-tahun yang spesial yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Yaitu selama kita hidup, kita ada di masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Bukan secara keluarga tetapi secara global. Kita sering mendengar khotbah tentang iman, kita sering mendengar khotbah tentang kasih, kita jarang mendengarkan pengajaran tentang pengharapan. Karena itu Jesus Christ my living hope, Yesus Kristus adalah pengharapanku yang hidup, kiranya akan memberkati kehidupan kita semua. Nah saudara-saudara, apa itu harapan? Harapan adalah suatu kata yang dapat membangkitkan perasaan yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya atau yang memilikinya. Jadi seseorang yang memiliki harapan membuat orang itu yang tadinya lemah menjadi kuat. Seseorang yang mengalami kejatuhan pada waktu dia memiliki harapan, dia memiliki semangat untuk bangkit. Orang yang sedang mengalami kegagalan ketika dia memiliki pengharapan, maka dia punya kemauan untuk maju. Punya kemauan untuk memulai lagi, punya kemauan untuk mencoba lagi. Seseorang yang mengalami putus pengharapan, seseorang yang mengalami putus asa, pada waktu dia memiliki pengharapan, dia melihat secercah cahaya sehingga dia bangkit kembali. Nah, saudara-saudara, di mana masih ada kehidupan, di sana ada pengharapan. Tetapi sebaliknya juga benar. Di mana masih ada pengharapan, di sana ada kehidupan. Betapa pentingnya pengharapan itu. Ketika keadaan seseorang putus pengharapan, ketika seseorang mengalami putus asa, itu adalah salah satu keadaan yang paling menyedihkan yang dialami semua manusia. Saya tidak bisa membayangkan yang lebih menyedihkan ketika seseorang dalam keadaan yang putus pengharapan, putus asa. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari-hari ini, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kesulitan secara finansial, mengalami kegagalan, mengalami jalan buntu, dan tidak sedikit yang mengalami kehilangan pengharapan. Karena itu, di mana masih ada pengharapan, sebenarnya masih ada kehidupan. Kita itu hidup kalau kita ada pengharapan. Sebaliknya, di mana masih ada kehidupan, di situ ada harapan. Selama kita hidup, mari kita ada harapan. Atau selama kita ada harapan, maka kita masih hidup. Tetapi pengharapan yang seperti apa? Pengharapan seperti apa yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa gagal. Pengharapan yang pasti. Nah, Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus adalah pengharapan yang hidup. Ada macam-macam pengharapan sebabnya. Pengharapan seperti apa yang kita inginkan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang hidup. My living hope. Ayat yang kita ambil
Ada 2 ayat saja, yaitu 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dari 2 ayat ini saya menurunkan 5 hal yang kita akan pelajari. Bagaimana kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Pengharapannya seperti apa? Pengharapan yang hidup. Ya, my living hope, pengharapanku yang hidup. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang penuh pengharapan? Kita belajar dari 2 ayat ini. Ada 5 hal. Yang pertama, pengharapan itu datangnya dari mana? Allah Bapa. Itu dulu, sumbernya dari Allah Bapa. Dari mana kita tahu pengharapan yang hidup itu datangnya dari Allah Bapa? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengharapan yang hidup itu datangnya dari Allah kita, dari Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, Tuhan Yesus pada waktu di dunia itu kan wujudnya sebagai manusia. Jadi dia berkomunikasi kepada Allah, kepada Bapa. Kalau saudara ingat khotbah saya pada waktu Jumat Agung yang lalu, maka saudara akan belajar bahwa pada waktu ribuan tahun sebelum Injil ditulis, Injil Matius ditulis, Lukas, Yohanes, dan Markus, itu pada waktu Abraham mau menyembelih putranya yang tunggal, maka itu ada malaikat Tuhan yang menghalangi tangannya. Abraham, jangan lakukan itu karena aku tahu sesungguhnya imanmu sungguh-sungguh. Kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata malaikat Tuhan itu. Itu adalah prainkarnasinya Yesus. Jadi Yesus Kristus sudah ada dulu, sekarang dan selamanya. Tapi dalam wujud manusia dia datang ke dunia, dia berkomunikasi kepada Allah yang dipanggil Bapa. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu yang sama nggak dengan Allah dan Bapa yang kita sembah? Nah, kalau saudara pelajari pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, maka Maria pada waktu dia berjumpa dengan kubur yang kosong dan melihat Yesus yang bangkit, dia ingin menyentuhnya. Tetapi Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini menjadikan Allah yang disembah oleh Tuhan Yesus Kristus selama di bumi adalah Allah kita. Pribadi yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus selama di bumi adalah Bapa kita. Puji Tuhan, ini adalah anugerah besar sekali saudara. Jadi sumber pengharapan kita yang hidup itu adalah Allah Bapa yang kita sembah. Nah, selain itu mungkin saudara akan bertanya, kalau begitu gimana dengan hidup saya? Saya tahu ini pengharapan yang hidup itu datangnya dari Allah, dari Bapa kita. Tetapi hidup saya ini rusak. Saya jauh dari Tuhan saat ini. Saya banyak melakukan kesalahan. Saya banyak melakukan dosa. Saya terlalu jauh dari Tuhan saat ini. Nah, mari kita baca lagi. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 30 dan 31. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu adakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Pengharapan kita yang hidup itu didasarkan kepada Allah kita. Allah yang pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Siapa yang akan melawan kita jika Allah itu ada di pihak kita? Jadi itu adalah pengharapan kita yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita yang hidup itu datangnya dari Allah Bapa. Bukan didasarkan kepada kebaikan kita, tetapi didasarkan pada rahmat-Nya yang besar. Firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar. Jadi bukan didasarkan kepada kebaikan kita, bukan didasarkan kepada kemampuan kita. Saya banyak melakukan dosa, saya jauh dari Tuhan, saya udah terlalu lama meninggalkan Tuhan. Hidup saya berantakan. Hidup saya begitu sukar. Hidup saya begitu jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi ingat, pengharapan yang hidup itu tetap bisa kita peroleh karena dasarnya bukan kebaikan kita. Dasarnya adalah karena rahmat-Nya yang besar, kasih karunia yang besar. Kalau ada orang yang bisa bicara, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Bukan karena kebaikan saya. Bukan karena saya pantas menerima kebaikan Tuhan. Maka orang itu adalah Rasul Petrus yang menulis kitab 1 Petrus ini. Mengapa? Karena Rasul Petrus ketika mengalami tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bukan menyangkal biasa. Dia bahkan bersumpah tidak mengenal Tuhan. Kalau ada orang yang pernah jatuh begitu dalam, maka itu adalah Rasul Petrus yang menulis sendiri kalimat ini. Kalau ada orang yang pernah meninggalkan Tuhan begitu jauh, maka itu adalah Rasul Petrus yang menulis ini. Semua karena rahmat-Nya yang besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selain Rasul Petrus kita juga bertemu dengan Rasul Paulus yang memiliki hidup lama yang begitu rusak, begitu jauh, begitu jahat kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dan Rasul Paulus menganiaya umat Tuhan. Dan Rasul Paulus akhirnya menulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 20 dan 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa makin bertambah banyak. Di saat itu ketika dosa makin bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ingat, seberapa hebat pun dosamu, kasih karunia Tuhan jauh lebih hebat. Seberapa berlimpah-limpah dosamu, kasih karunia rahmat Tuhan atas hidupmu jauh lebih berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seberapa jauh pun saudara hari ini, seberapa lama saudara meninggalkan Tuhan hari ini, seberapa dalam saudara meninggalkan Tuhan hari-hari ini, mari kembali kepada Tuhan saat ini. Karena rahmat-Nya yang besar jauh melampaui segala dosa-dosa kita. Mari kembali saat ini kepada Tuhan. Tetapi perhatikan, pada waktu Tuhan memberikan rahmat yang besar kepada kita, Dia tidak meninggalkan kita apa adanya. Dia mau kita dilahirkan kembali. Itu sebabnya pengharapan yang hidup itu memiliki ciri melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali. Jadi kalimat ini muncul di dalam ayat yang sama, telah melahirkan kita kembali. Jadi pengharapan yang hidup itu telah melahirkan kita kembali. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak peduli bagaimana hidup kita yang lalu, tetapi hidup yang sekarang pada waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, minta ampun atas segala dosa-dosa kita, lalu kita kembali kepada Tuhan, maka kita mengalami apa yang namanya dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Dan itu yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi mari kita di momen Paskah ini memiliki hidup yang baru, yang sesungguhnya sudah dilahirkan kembali. Apakah ini abstrak? Bukan, ini bukan abstrak. Ini sesuatu yang real. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita yang hidup selain datangnya dari Allah Bapa yang didasarkan hanya karena kasih karunia-Nya yang begitu besar sehingga kita dilahirkan kembali, dasarnya adalah karena kebangkitan Kristus. Hari ini
adalah momen paling penting dalam hidup kita. Karena dasar Kristus Yesus yang bangkit itu membuat kita dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berarti ini menjadi dasar daripada kita dilahirkan kembali. Saudara-saudara, itu yang dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu nyata, sesuatu yang fakta, sesuatu yang real. Itu sebabnya ditulis di 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, paling penting. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau kita berkunjung ke kota Yerusalem, kalau kita berziarah ke Israel, kita masih menemukan tulang-tulang jasad Yesus Kristus, maka iman kita sia-sia. Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Itu sebabnya saudara, apa yang kita pelajari bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu, fakta bahwa Yesus tidak hanya mati untuk kita, tetapi Yesus Kristus juga bangkit dari kematian, adalah hal yang meyakinkan kita bahwa harapan kita itu adalah harapan yang hidup. Harapan kita itu bukan harapan biasa. Seberapapun kita putus asa, seberapapun kecilnya kita melihat solusi, seberapa kecilnya harapan yang kita punya saat ini, seberapapun buntunya jalan kita, seberapapun besarnya masalah kita, seberapapun besarnya raksasa yang kita hadapi, harapan kepada Kristus Yesus yang bangkit adalah harapan yang hidup. Saudara dan saya mengalami kehidupan, mengalami jalan keluar, mengalami jalan kemenangan. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Pengharapan yang hidup, kita belajar poin yang kelima. Coba mari kita cek dari poin yang ke-1. Pengharapan yang hidup itu datangnya dari siapa? Allah Bapa. Bukan datang dari manusia, bukan pengharapan itu bukan datang dari kekayaan, bukan dari semua yang ditawarkan dunia. Pengharapan yang hidup itu datangnya dari Allah Bapa. Bukan karena kita baik, bukan karena kita bagus, bukan karena kita ini cukup layak, justru karena kita nggak pantas, nggak layak, nggak mampu, kita adalah orang berdosa, kita lemah sama seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, maka semua pengharapan yang hidup ini dasarnya hanya karena kasih karunia atau rahmat Tuhan yang begitu besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita menerima pengharapan hidup ini yang tidak dapat binasa. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menerima warisan, ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang menerimanya harus benar-benar adalah putra atau putrinya yang sejati. Putra dan putrinya yang harus atau yang pantas menerima atau yang berhak menerima. Nah, syarat yang kedua adalah yang memberi memang punya otoritas untuk memberi. Nah, pengharapan yang sejati itu atau pengharapan yang hidup itu harus diterima oleh putra putri atau kita semua yang memang berhak menerimanya.
yaitu yang sudah dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Siapa yang memberi? Tentu saja Allah Bapa yang punya otoritas untuk memberi. Nah, bagaimana jenis warisan ini? Yang pertama, tidak dapat rusak atau tidak dapat binasa. Ini adalah warisan yang tidak bisa mengalami kerusakan oleh apapun. Ini adalah warisan yang selamanya segar, selamanya nilainya terjaga, tidak bisa binasa. Yang kedua, dia juga tidak bisa tercemar. Ini adalah warisan yang tidak dapat dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan karena dosa. Tidak dapat tercemar oleh dosa. Dia tidak bisa dicemarkan oleh hal-hal lain yang dari bumi. Selama-lamanya dia murni warisan itu. Yang ketiga, dia tidak dapat layu. Nilainya tidak berkurang. Nilainya bahkan tidak hilang seiring dengan waktu. Dia warisan ini tidak dapat menjadi busuk. Tidak dapat menjadi tua. Tidak dapat menjadi kuno. Dia selalu tidak dapat layu. Dia selalu segar. Dia selalu fresh. Dia selalu relevan. Dengan kata lain, kita menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Nah, hari ini pada waktu kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, ini adalah peristiwa yang besar sekali, saudara. Kenapa? Karena pada waktu kita hidup, kita harus punya hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Banyak pengharapan yang ditawarkan macam-macam. Tetapi pengharapan yang seperti apa? Pengharapan yang hidup. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang hidup? Yesus Kristus adalah pengharapan yang hidup. Jesus Christ, my living hope. Kenapa? Karena pengharapan yang hidup itu datangnya dari Allah Bapa. Bukan karena kita baik, karena kita pantas, karena kasih karunia-Nya yang besar, karena rahmat-Nya yang besar. Dia melahirkan kita kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Nah, saudara, sebelum saya mengajak kita berdoa, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama kembali. The powers, the glory burning, even through out of the silence, the roaring fire, declare that there's no claim on me. It gave me more. Come on, just sing that. See the power. Began to bring out of the silence, the roaring lion, declare the grave has no claim on me. Jesus Christ, my living hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost his gain for me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan apa yang kamu punya hari-hari ini?
Apakah engkau sedang mengalami putus asa? Apakah engkau sedang mengalami kegagalan? Apakah engkau tidak melihat secercah harapan pun? Apakah engkau sudah desperate, betul-betul sudah nggak sanggup? Apakah engkau merasa dirimu jauh dari Tuhan? Apakah engkau merasa tidak layak, tidak pantas? Justru itu firman Tuhan ini adalah buat saudara dan saya. Bahwa pengharapan yang hidup itu datangnya dari Allah Bapa. Bukan dari kekayaan, bukan dari tawaran dunia, bukan dari seseorang. Datangnya dari Allah Bapa. Karena itu kita datang kepada Allah Bapa. Juga didasarkan kepada kasih karunia-Nya yang besar, rahmat-Nya yang besar. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena pantas atau tidaknya kita. Petrus sangat tidak pantas menulis ini. Tetapi dia menulis karena rahmat-Nya yang besar. Padahal dia menyangkal Yesus 3 kali dengan sumpah. Aku tidak mengenal Yesus. Ditandai oleh lahir kembali. Karena itu saudara harus dilahirkan kembali. Dengan kuasa kebangkitan Kristus Yesus, Anda akan menerima warisan yang tidak dapat binasa. Jadi kematian, bagi orang percaya ada harapan setelah kematian. Karena Yesus Kristus telah membuka pintu surga bagi kita melalui kematian dan kebangkitan. Apapun yang mati hari-hari ini, hubunganmu dengan Tuhan yang mati, situasi hubungan-hubungan antar kerabat yang mati akan hidup kembali. Apapun yang mati, dengan kuasa kebangkitan Yesus akan hidup kembali. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Siapa di sini yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin kembali kepadamu. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah lama meninggalkan Tuhan. Aku ingin kembali kepadamu. Ini adalah momen di mana Anda datang kembali kepada Tuhan. Saya akan pandu saudara berdoa. Dimanapun saudara berdoa. Saudara bisa berdoa. Mari ikutin saya berdoa kata demi kata. Dengan menaruh tanganmu di dadamu. Bapa di dalam surga. Aku mengakui aku sudah begitu jauh meninggalkanmu. Ampuni aku yang sudah terhilang. Ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahanku. Dan aku hari ini mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Berkuasalah, memerintahlah atas hidupku. Dan aku serahkan hidupku kepadamu. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku serahkan hidupku kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang berdoa seperti tadi, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk meminta bimbingan lanjutan. Saudara harus ada di dalam komunitas seiman, dimanapun saudara berada. Dan yang kedua, saya ingin berdoa kepada saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan yang begitu sulit, sehingga Anda tidak memiliki harapan, sehingga Anda merasa kecil sekali ada harapan, sehingga Anda mentok, sehingga Anda jalannya buntu. Tidak, tetap saja pengharapan yang hidup Yesus Kristus. Dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Maka selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Yesus Kristus adalah pengharapan kita yang hidup. Mari ikutin saya berdoa. Semua yang sedang bergumul mengalami kesulitan, mari taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah pengharapanku yang hidup. Aku meletakkan segala perkaraku dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalahku saat ini Tuhan berikan jawaban, solusi, mujizat terjadi dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dengan iman. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kuasa
kebangkitan Yesus Kristus membuat kita memiliki pengharapan, bukan pengharapan biasa tapi pengharapan yang hidup. Selamat Hari Paskah, mari kita akhiri, kita bangkit berdiri. Kita terima doa berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus menyertaimu hari ini dan selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat Hari Paskah. Pengharapan kita yang hidup hanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah, praise the one who